Halo guys, akhirnya saya putuskan untuk membuat video kedua soal jam Lorus atau Seiko putar 30 hari 2 lubang. Karena ternyata masih ada informasi-informasi penting yang mungkin bisa saya sampaikan yang semoga bermanfaat buat kalian ya. Jadi Seiko ini dia akan berdentang sesuai berdentang sejumlah jam yang dia tunjukkan. Misalnya dia menunjukkan jam 1 persis, nanti dia akan berdentang teng satu kali, jam 2 dia akan dua kali berdentang teng teng, 3 seterusnya sampai jam 12 dia akan berdentang sebanyak 12 kali. Nah, setiap jam setengah, misalnya setengah 1 atau setengah 2 dia akan berdentang cuma sekali. Jadi itu dia akan memberitahukan ke kita kalau ada dentang sekali berarti oh itu tadi misalnya tadi setengah jam yang lalu berdentang 2 kali kan ya. Oh berarti jam 2 nih. Nah nanti setengah jam kemudian dia berdentang sekali. Berarti kita jadi dikasih tahu oh sekarang jam setengah 3 karena jam 2:30 dia akan berdentang sekali. Begitu seterusnya selama 12 jam ya. Paling banyak aja dentangnya adalah 12. Nah, yang perlu kita ketahui guys, bunyi dentangnya itu bukan artifisial. Jadi dia memang asli bunyi dentang yang dihasilkan. Dari ini kan ada semacam palu nih guys. Nah, palunya ini yang 2 biji ini akan memukul kayak semacam senar baja. Nah, nanti dia akan memukul ini guys. Nah, itulah yang akan menghasilkan bunyi dentangnya itu. Jadi bunyinya itu beneran bunyi hasil dari ini senar baja ini dipukul sama palu 2 biji ini. Gitu. Nah, ada lagi yang perlu saya kasih tahu. Buat kalian mungkin mendengar bunyi jam ini agak-agak ada yang ketakutan karena kesannya kayak ada rumah tua gitu ya. Karena dia kan bunyinya tek 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 gitu kan. Lebih takut lagi karena aja bunyi dentangnya itu. Tapi sebenarnya bunyi dentangnya itu bisa tidak kita aktifkan. Jadi gini, dia kan ada 2 pair ya. Pair 1, pair 2. Pair yang sebelah kanan ini dia untuk menggerakkan si mesin jam. Jadi untuk penunjuk waktunya ini yang memberi makan atau memberikan tenaganya itu adalah si pair yang satu ini. Tapi pair yang satu ini dia untuk memberi makan si dentang ini. Jadi kalau kita tidak memutar pair yang ini, misalnya dia udah terbuka lebar gitu ya, dan tidak punya tenaga lagi, kita tidak memutarnya, yang kita putar cuma ini. Nanti jamnya akan tetap mutar, tapi dentangnya tidak aktif. Karena si pairnya ini tidak kita kasih makan, atau tidak kita isi, atau tidak kita putar sampai mentok. Jadi kalau kalian terganggu sama bunyi dentangnya, nggak ada masalah sebenarnya. Nanti ini nggak usah diputar, yang diputar cuma yang sebelah kanan aja. Tadi mana putarannya? Ya ada di situ lah penting. Gitu ya guys ya. Begitu cara menonaktifkan bunyi dentang. Apalagi buat kalian yang tidak terlalu suka dengan bunyi-bunyian di rumah. Terus terang bunyi gerakan detiknya, pendulumnya itu aja lumayan keras ya. Buat yang tidak terbiasa bisa jadi nanti akan terganggu dengan bunyinya itu. Bunyi pendulumnya udah keras, apalagi bunyi dentangnya. Sebenarnya banyak cara sih untuk mengakali supaya gimana supaya dia tetap berdentang tapi nggak terlalu keras. Ya gampang ya, ya tinggal ini aja diredam gitu. Entah dikasih apa gitu, dikasih kain atau dikasih busa mungkin. Nanti kan dia ketika mukul jadi mendem suaranya. Jadi bunyinya nggak nyaring lagi, tapi tetap keluar bunyi. Tapi kalau kalian benar-benar tidak mau bunyi ya seperti yang saya kasih tahu tadi, tinggal gak usah diputar yang sebelah sininya. Gitu. Terus apa lagi ya? Kita kembali lagi ke si mesin atau si body jamnya ini. Nah, jam ini bagus, cuma karena dia buatan Jepang, bisa jadi mereka kan sumber dayanya sangat terbatas ya guys ya. Jadi ini bukan kayu asli, jadi dia kayak semacam kayu lapis ya guys ya. Kayu lapis yang
bagian atasnya dikasih veneer yang motifnya seperti kayu. Jadi kalau veneernya ini kita kletek, ini kayaknya kayak sejenis kertas sih. Nah di baliknya ini adalah triplex guys, jadi kayak semacam triplex ya. Nah ini kan kelihatan nih triplex nih sebetulnya, tapi bagian sininya nih kayu solid ya, cuma ininya triplex. Udah tuh ininya triplex, udah tuh ini juga bukan triplex, ini kayu beneran, cuma ini triplex gitu. Nah yang perlu kalian hati-hati, karena ini pengalaman saya tidak ingin terjadi sama kalian. Kalau kita punya jam ini kan berarti kita sayang banget ya, pengen menjaganya supaya gimana supaya awet seterusnya, atau bisa berfungsi selama puluhan tahun. Jadi suka kita bersihkan. Mungkin jangan terlalu sering dibersihkan, terutama yang bagian platnya ini. Jangan deh menggunakan cairan-cairan yang kita tidak yakin itu tidak membuat pengikisan gitu. Karena saya pernah menggunakan cairan pembersih, saya lap ke sini, ternyata dia jadi belang guys. Jadi catnya itu jadi ya terkikis lah, langsung jadi lemas gitu. Karena jadi nggak enak dilihat gitu ya. Jadi lebih baik sebelum kalian mengelap, membersihkan bagian platnya ini, pastikan kalian menggunakan cairan yang aman, atau ya gosok sedikit aja lah di bagian tertentu untuk memastikan kalau itu tidak apa ya istilahnya ya, tidak mengikis si cat atau warna-warna hurufnya ini, angka-angkanya ini ya, atau warna ininya. Nanti jadi jelek, nggak enak dipandang ya, walaupun akan tetap berfungsi tapi nggak enak dilihat aja. Jadi hati-hati banget untuk membersihkan bagian ini. Terus yang sering jadi masalah di jam ini adalah bagian veneer. Veneer itu adalah motif kayu yang bukan kayu asli. Jadi cuma kayak kertas bermotif kayu yang ditempelkan di sini. Nah, veneernya ini juga sering terkelupas, guys. Karena ini triplex, jadi triplexnya ini kalau kena air, nanti dia bisa gembung gitu ya. Gembung terus nanti jadi gampang terkelupas, jadi kekletek gitu. Jadi bisa nanti ini bagian ininya kepotek gitu loh, copot gitu. Sementara di sininya masih utuh. Atau nanti di bagian sini yang sering nih, di bagian sini nih patah segini, atau di bagian bawahnya sini yang bagian-bagian riskannya itu di sini. Jadi pastikan ketika kalian membersihkan bagian ini sangat hati-hati juga ya, supaya jangan sampai terkelupas, dan pastikan kalian menaruhnya di tempat yang tidak terkena air atau terkena bocoran hujan. Misalnya di rumah ada bagian yang bocor, tolong jangan taruh di dinding yang ada di situ, karena triplex itu lawan utamanya itu air. Karena kalau dia triplex udah kena air, dia menyerap, terus lapisannya itu dia akan terpisah gitu guys. Lemnya akan jadi tidak merekat lagi, terus terkelupas, terus ya itu kejadian yang saya ceritakan. Udah itu, terutama yang tadi kenapa saya bilang jangan taruh di tempat yang riskan ada kebocoran di rumah kita, karena kalau ini ditempel ke dinding, sementara dindingnya bocor, nah ini kan triplex nih, nanti dia akan meresap, terus ya itu ngeletek lagi. Dan saya sering mendapatkan jam-jam ini yang hancur semuanya, bodinya ini dimakan sama rayap. Dimakan rayap, beneran. Saya udah sering banget mendapatkan jam ini yang habis dimakan rayap bodinya. Kita mau cari di mana lagi bodinya? Buat kalian yang suka dengan originalitas gitu, malas juga kan untuk bikin body lagi gitu. Padahal kita pengennya semuanya original seperti di masa lalu gitu, asli keluaran pabrik gitu. Jadi sekali lagi, pastikan kalian berhati-hati saat membersihkannya. Pastikan kalian menaruhnya di tempat yang terhindar dari air hujan, dan pastikan kalian menaruh jam ini di tempat-tempat yang minim debu. Minim debu, walaupun ini ketutup. Nah, kalian harus memastikan berarti ini tutupnya ini rapat ya. Karena semakin rapat berarti debu-debu yang masuk itu semakin minim mengenai ke bagian mesin. Nah, kalau bagian mesin ini di bagian as-asnya ini masuk debu, itu seperti ada amplas. Jadi akan semakin mempercepat proses lubangnya itu akan menjadi oval gitu. Tidak bulat lagi tapi menjadi oval gitu. Nanti
udah disitulah masalahnya, dia tidak akan lancar, sering mati-mati, udah tidak dilumasin, naroknya di tempat yang banyak debu, udah umur jam kita nggak akan lama kalau seperti itu guys. Apalagi ya yang perlu saya kasih tahu ke kalian, apalagi oke. Jadi Seiko sama Lorus itu seperti saya bilang di awal, itu mesinnya sama. Tapi kalau kalian pernah menemukan merek ada lagi namanya Rhythm. Nah itu yang saya tahu baru beda tuh, mesin Rhythm sama Seiko dan Lorus berbeda. Tapi Seiko dan Lorus sama, tapi Rhythm berbeda. Tapi cara kerjanya sama aja, diputer juga gitu ya. Udah tuh bunyi dentangnya juga ya mirip-mirip lah, nggak jauh gitu. Gitu ya guys ya. Nah, semoga info yang saya berikan bermanfaat. Nanti misalnya ada info-info tambahan lain, mungkin akan saya buat video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.